Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semuanya, sahabat Charlie dimanapun berada, dari Sabang sampai Merauke, dari Pulau Miangas sampai dengan Pulau Rote, semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya robbal alamin. Pada malam hari teman-teman di studio secara virtual kita kehadiran Keimat yang nanti akan kita pandu 3 sekawan, Saikal, Gus Rocky dan saya di dalam membahas terkait persiapan Muktamar NU yang ke-35. Kalau kita hitung waktu sisa 1 bulan lebih sedikit ya, karena kan berlangsung di bulan Agustus tanggal 1 sampai dengan tanggal 5. Namun tanda tanya untuk tempat lokasi itu sampai hari ini belum terjadi kesepakatan, dan kemarin kita sudah membahasnya dengan Gus Rocky. Dan hari ini kita membahas dengan Imat langsung dan Gus Haikal juga, dengan tema malam hari ini adalah Muktamar NU ke-35, Islam Nusantara menang atau Hadramautisme yang bertahan. Jadi kalau kita lihat teman-teman, Muktamar ini kan bukan sekedar hanya untuk memilih ketua umum, bukan sekedar memilih Rois Am, bukan sekedar memilih pengurus baru, tapi menentukan apakah NU itu akan memasuki abad keduanya ini dengan benar-benar mandiri atau merdeka secara intelektual, atau memang tetap berada di bawah bayang-bayang otoritas yang berasal dari impor di luar dari tradisi pribumi Nusantara. Kalau kita pahami, sebenarnya Hadramautisme itu jangan dipersempit itu orangnya. Karena kita bukan bicara soal soal etnis ya, yang kita bicarakan juga bukan soal Arab, soal Yaman, keturunan, tapi soal sistem berpikir. Jadi Hadramautisme itu ketika legitimasi sosial keagamaan itu dibangun bukan dari ilmu dan karya, tapi dari hubungan genealogis pada figur termasuk Pak Alawi dan yang mereka mengaku-ngaku sebagai cucu Nabi. Nah hari ini apakah NU di abad kedua ini mau kembali kepada ajaran pribumi Nusantara itu dari Wali Songo, atau memang ajaran ataupun sanad dari impor, dari Hadramautisme ataupun dari Yaman yang memang dibawa oleh kultur daripada Habaib gitu kan. Nah kita ke Kiai Imat terlebih dahulu. Ini ada persimpangan Muktamar yang menjadi pertanyaan besar setelah polemik nasab nih Kiai beberapa tahun ini, sudah 4 tahun ini gitu ya. Apakah PBNU ini akan melakukan evaluasi secara intelektual atau memilih mempertahankan status quo? Karena siapapun yang terpilih nanti juga akan mengirim sebuah sinyal besar, sinyal kepada jutaan Nahdien gitu kan. Tentu arah NU abad kedua ini harus jelas. Nah ini bagaimana Kiai Imat untuk memandang NU ke depan ini, apakah nanti akan kembali kepada ajaran Wali Songo atau memang masih di dalam bayang-bayang Hadramautisme daripada Habib Alawi? Monggo silakan Kiai Imat. Terima kasih Mas Charlie, Dr. Rocky, Dr. Hasanain Haikal. Ya, saya kira PBNU telah belajar banyak dari beberapa kejadian organisatoris yang terjadi belakangan kemarin. Itu tidak bisa dilepaskan dari adanya segelintir orang di dalam PBNU itu yang menarik-narik Ba'lawi atau memberikan karpet merah terhadap oknum-oknum Ba'lawi masuk dalam struktur di PBNU. Akhirnya apa yang terjadi hari ini itu semua sudah bisa menilai. Bermula dari kasus Jatman Lutfi bin Yahya yang telah diberikan kesempatan, diberikan kehormatan 20 tahun menjadi pengurus bahkan ketua Jatman. Setelah 2023 PBNU kemudian menarik Jatman kembali ke PBNU.
dan meminta Lutfi bin Yahya untuk menyerahkan Jatman, malah kemudian Lutfi bin Yahya itu membuat organisasi tarekat bimbingan yang secara organisatoris itu berhadap-hadapan diametral dengan Jatman yang disebut olehnya sebagai Jatma Aswaja. Dan kemudian terjadinya polemik Nasabis versus Nasab yang kaum Balawi memanfaatkan otoritas persuasifnya kepada beberapa gelintir pengurus PBNU untuk memecah pandangan PBNU terkait batalnya nasab Balawi ini. Kemudian hari ini kita saksikan perpecahan antara kubu Rais Am dan kubu Yahya Sakub. Itu tidak terlepas di belakangnya itu ada oknum-oknum Balawi di sana. Dan ini adalah pelajaran yang berharga. Saya kira NU di Muktamar ke-35 yang akan datang akan mengevaluasi total terhadap masuknya unsur-unsur Balawi di struktural PBNU, karena memang NU dan Balawi itu berbeda. NU berbeda dengan Balawi sebagaimana NU berbeda dengan Wahabi. NU adalah organisasi yang didirikan oleh para ulama yang notabene adalah pengasuh-pengasuh pesantren yang dijadikan sebagai wadah untuk melestarikan, mengkontekstualisasikan, melembagakan ajaran-ajaran Islam Wali Songo. Ajaran-ajaran Islam yang telah mampu dengan apik dipribumisasikan oleh Wali Songo, kemudian membentuk tipologi Islam tersendiri di negeri kita yang kita kenal dengan Islam Nusantara. Wali Songo telah mampu menarik hati bangsa Indonesia waktu itu untuk memeluk agama Islam. Kenapa? Karena metodologi dakwah Wali Songo, metodologi nguwongke, artinya metodologi yang adaptif terhadap kearifan lokal. Mereka secara tauhid dirubah oleh metodologi dakwah Wali Songo dari kekufuran menjadi iman, tetapi mereka tetap menjadi diri mereka sendiri. Mereka tetap jadi orang Jawa, mereka tetap jadi orang Melayu, mereka tetap menjadi orang Dayak, mereka tetap menjadi orang Ambon, mereka tetap menjadi orang Bali, mereka tetap menjadi orang Nusa Tenggara Barat, mereka tetap jadi wong Madura, mereka tetap jadi orang Sunda ketika mereka meluk Islam. Bahkan mereka tetap menjadi raja di negerinya sendiri setelah mereka masuk Islam. Masjid-masjid dibangun dengan arsitektur Jawa, dengan undan atap tumpang seperti undan berundak. Kemudian menara-menara dibangun seperti candi-candi, sebagaimana yang terjadi di Menara Kudus. Kemudian kesenian-kesenian Jawa seperti gamelan untuk terus berkembang dengan diisi oleh tembang-tembang, lir-ilir, gondol-gondol pacul, tombo ati, dan lain sebagainya. Kemudian Wali Songo pula telah mampu untuk meyakinkan terhadap bangsa Indonesia waktu itu bahwa ketika mereka sudah menjadi Islam, mereka tidak akan menjadi budak dari para duat, para dai-dai yang mengislamkan mereka.
raja-raja tetap dari orang Jawa. Bahkan Wali Songo walaupun secara otoritas persuasif begitu kuat pada waktu itu untuk meningkatkan diri kepada otoritas koersif, misalnya dengan mendirikan kerajaan, itu sudah mampu karena pengikutnya luar biasa Wali Songo pada abad ke-16. Tetapi Wali Songo malah mengangkat Raden Fatah sebagai raja, bukan mengangkat Sunan Kalijaga. Di Cirebon yang diangkat cucu daripada Prabu Siliwangi. Yang di Banten yang diangkat adalah cucu daripada Prabu Sorosoan. Dan di berbagai tempat juga demikian. Jadi mereka telah mampu dirubah tauhidnya menjadi Islam, tetapi mereka tetap menjadi raja, mereka tetap menjadi orang Jawa, mereka tetap menjadi orang Sunda, mereka tetap boleh wayang kulit dengan lakon kalimah sada yang isinya adalah tentang syahadat. Orang-orang yang ingin melihat pertunjukan oleh Sunan Kalijaga tidak dipungut biaya, dia cukup mengucapkan kalimat syahadat. Siapa orang yang sudah Islam dia boleh gratis dengan mengucapkan kalimat syahadat asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh atau asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Itu cukup. Akhirnya Islam diterima begitu masif di abad 16 itu. Walaupun Ibnu Battuta telah memberikan reportase bahwa di abad ke-7 Hijriah itu Islam sudah ada di Nusantara ini, tetapi Islam dapat diterima secara luas ketika cara berpikir dakwah formulanya ditemukan pada abad 16, yaitu cara berpikir pribumisasi Islam. Jadi Islam yang universal itu, yang datang dari langit, itu kemudian diterjemahkan dan diinterpretasi oleh Wali Songo, sehingga tidak terjadi sinkritisme, tetapi di sana rasa kebudayaannya cukup kental. Jadi tidak ada sinkretisme agama Islam dan agama lain, tetapi penghormatan terhadap kebudayaan begitu dijaga oleh Wali Songo, kearifan lokal yang tidak bertentangan dengan tauhid universal Islam itu tetap dijaga, bahkan dihormati. Bahkan pada beberapa kasus, misalnya Sunan Kudus di Kudus, itu meminta kepada umat Islam tidak menyembelih sapi, padahal sapi itu dihalalkan di dalam Islam, demi untuk menghormati kepercayaan lama yang saat itu masih ada secara simultan beberapa komunitas yang memeluk agama Hindu, agar umat Islam ketika Idul Adha tidak menyembelih sapi. Sehingga umat Hindu semakin sayang, semakin cinta kepada para Wali Songo, dan kemudian secara rela mereka semua hampir itu masuk terhadap agama Islam. Saya kira apa yang terjadi di India sekarang ini, benturan-benturan antara umat Islam dan Hindu ini terkait dengan Islam yang berkembang mungkin di India sekarang ini tidak menggunakan cara berpikir Islam Nusantara. Kalau cara berpikir Islam Nusantara yang dipakai di India, benturan kelas itu antara umat Islam dan Hindu di India itu bisa dihindari. Maka itu umat Islam di India harus banyak belajar dari cara berpikir Islam Nusantara di Indonesia ini. Nah, sementara pada abad 20 itu, awal-awal abad 20 di mana NU dan beberapa organisasi lainnya itu tumbuh, cara berpikir itu telah dipisah oleh beberapa kolam-kolam yang berbeda. Kolam Islam pribumisasi Islam yang dibawa Wali Songo
itu tetap bertahan dari generasi-generasi dibawa oleh para pengasuh-pengasuh pesantren. Kemudian Islam Wahabi masuk ke Indonesia, cara berpikir cara berpikir tekstualis yang kaku berkembang di Indonesia. Kemudian cara berpikir doktrinal Islam untuk kepentingan klan juga masuk mulai abad 19. Nah, 3 cara berpikir itu kemudian masing-masing tidak ada titik temu, sehingga melembagakan diri masing-masing. Cara berpikir pribumisasi Islam yang dibawa Wali Songo, yang secara lumintu dari generasi ke generasi dibawa oleh kiai-kiai pesantren, kemudian terlembagakan dengan Nahdlatul Ulama. Cara berpikir baru yang dibawa dari Arab Saudi atau dari Timur Tengah secara umum tentang pan-islamisme dan sebagainya yang kaku dan tekstualis, itu kemudian melembagakan diri menjadi Muhammadiyah pada 1912. Nah, yang doktrinal untuk kepentingan klan itu kemudian terlembagakan dalam Rabita Alawiyah. Pada waktu itu para leluhur-leluhur kita, para orang tua kita berpikir memang 3 cara berpikir ini, poros utama cara berpikir Islam pada saat itu yang mempunyai otoritas persuasif di tengah-tengah masyarakat, itu tidak bisa bertemu, maka masing-masing membuat lembaga sendiri-sendiri. Orang-orang pesantren bikin NU, orang-orang Wahabi kemudian membuat Muhammadiyah, dan orang-orang Ba'lawi kemudian membuat Rabita Alawiyah. Muhammadiyah berdiri tidak membawa-bawa orang pesantren, NU berdiri tidak membawa orang-orang Wahabi dan orang-orang Ba'lawi, Rabita Alawiyah berdiri tidak membawa orang-orang Wahabi, juga tidak membawa orang-orang Nahdlatul Ulama, orang-orang ajaran pribumisasi Islam. Masing-masing ini berjalan, dan saat ini 49% dari seluruh penduduk Indonesia atau 57% menurut Al-Polar Research dari umat Islam Indonesia berada atau mengidentifikasi diri sebagai orang Islam yang dekat dengan ajaran Nahdlatul Ulama. Jadi Rabita Alawiyah tetap hanya tidak masuk ke dalam survei itu, nggak masuk ke survei itu. Jadi tidak ada orang yang mengidentifikasi bangsa Indonesia sebagai anggota Rabita Alawiyah. Padahal Rabita Alawiyah itu bukan hanya ngurusin nasab. Yang ngurusin nasab itu namanya Maktab Daimi. Dalam statuten Rabita Alawiyah 1928 itu dia sama dengan Nahdlatul Ulama sebagai organisasi perkumpulan yang ingin mengembangkan kerja-kerja untuk fakir miskin, untuk yatim piatu, untuk pendidikan, untuk penyebaran paham keislaman, sama dengan Nahdlatul Ulama. Tapi hari ini tidak ada orang bangsa Indonesia mengidentifikasi diri sebagai anggota Rabita Alawiyah. Muhammadiyah itu masih lumayan, anggotanya itu mencapai sekitar 4% dari seluruh umat Islam Indonesia, itu bisa mencapai sekitar 10 juta ya dari seluruh penduduk Indonesia. Yang lainnya itu 3%, ada yang radikal-radikal itu 0,4%. Jadi betapa cara berpikir Nahdlatul Ulama ini yang diadopsi dari cara berpikir para Wali Songo di dalam bagaimana mereka berdakwah, menarik hati bangsa Indonesia untuk masuk Islam, itu sampai sekarang adalah menjadi idola bangsa Indonesia. Nah, maka
oleh karena itu tidak butuh Nahdlatul Ulama terhadap orang Wahabi, tidak butuh, pada orang Ba'lawi juga tidak butuh. Bahkan masuknya Ba'lawi 9 orang di 2020 yang dimasukkan oleh Kiai Miftahul Akhyar dan Kiai Yahya Sakub telah melahirkan sebuah fenomena organisatoris yang kita lihat sendiri sangat memalukan. Jadi masing-masing aja Rabita Alawiyah silakan dikembangkan oleh orang-orang Balawi itu. Jangan numpang-numpang di NU. Coba kalian dengan secara jantan kembangkan aja ajaran-ajaran cara berpikir Rabita Alawiyah. Kemudian jajakan kepada bangsa Indonesia, mau masuk enggak itu bangsa Indonesia kepada cara berpikir mereka yang doktrinal demi kepentingan klan. Jadi ajaran-ajaran Islam dijadikan kendaraan untuk menyisipkan doktrinal pengagungan terhadap klan. Jadi dia membawakan ajaran yang menguntungkan dirinya. Nanti masyarakat akan menilai ajaran semacam ini apakah patut untuk dijadikan sebagai acuan kita beragama atau tidak, atau cara berpikir Nahdlatul Ulama yang diwarisi secara genealogis dan juga secara ideologis dari Wali Songo itu, atau yang satunya lagi yaitu cara berpikir yang tekstualis, yang kaku, yang diadopsi dari cara berpikir Wahabi. Itu biarkan nanti masyarakat memilih sendiri. Jangan masuk mengidentifikasi diri secara artifisial terhadap Nahdlatul Ulama, tetapi mempunyai loyalitas ganda ketika terjadi benturan kepentingan antara ajaran-ajaran Islam Nusantara dan ajaran doktrinal pengagungan klan. Kita sudah bisa menyaksikan beberapa peristiwa hubungan antara Nahdlatul Ulama dan klan Ba'lawi adalah hubungan-hubungan yang tidak mencerminkan kesetaraan. Orang-orang suci dari kaum Nahdlatul Ulama yang berhati tulus, yang husnudzon sentris, berhadapan dengan orang-orang yang mempunyai cara berpikir yang ingin mencari keuntungan untuk kepentingan klan. Kita bisa melihat misalnya Ahmad Assegaf yang ada di dalam Qonun Asasi Nahdlatul Ulama. Dikutip kata-katanya oleh Mbah Hasim 1926. Karena umurnya tidak berbeda jauh antara Ahmad Assegaf dengan Mbah Hasim. Mungkin pernah ketemu di suatu kesempatan. Ahmad Assegaf ini memberikan dukungan dari kata-kata setelah deklarasi di Surabaya. Nah, akhirnya pada muktamar pertama setahun kemudian, kata-kata Ba'lawi yang namanya Ahmad Assegaf ini dikutip oleh Mbah Hasim bahwa Ahmad Assegaf ini menyerukan pada umat Islam untuk masuk ke Nahdlatul Ulama. Tetapi 2 tahun kemudian Ahmad Assegaf ini membentuk Rabita Alawiyah yang tujuannya secara organisasi sama dengan Nahdlatul Ulama. Jadi mungkin ketika ketemu itu dia belum mempunyai tujuan niat untuk membentuk Rabita Alawiyah. Tapi ketika bertemu Mbah Hasim,
dia mujamalah, mendukung, kemudian Mbah Hashim mungkin mengutip kata-kata itu, bahwa umat Islam masuklah ke Nahdlatul Ulama, ada di situ di dalam Qanun Asasi. Tetapi dia kemudian melihat 2 tahun kemudian, kalau kita membuat organisasi sendiri mungkin lebih hebat. Ya. Akhirnya dia membuat organisasi sendiri. Kalau dia betul-betul tulus mendukung Nahdlatul Ulama, dia tidak akan membentuk Rabita Alawiyah pada 2 tahun kemudian. Saya kira ini jadi pelajaran. Dan banyak lagi tuh kisah-kisah yang semacam itu, bahwa ketika tidak ada kesempatan, mereka mengaku bahwa dirinya bagian dari Nahdlatul Ulama. Tapi kalau ada kesempatan menyaingi, maka mereka akan menyaingi. Mereka akan menggembosi Nahdlatul Ulama dari dalam. Dan ini bukan asal ucap saya punya data. Taufik Assegaf misalnya. Taufik Assegaf itu pernah menjadi Mustasar PWNU Jawa Timur. Tapi ketika anak-anak Banser kita membakar bendera HTI di Garut atau Cianjur, saya lupa, dikecam anak-anak Banser, katanya itu bukan membakar bendera HTI, tapi membakar bendera La ilaha illallah. Orang-orang radikal itu dari FPI dan lain sebagainya mengecam Banser membakar kalimat tauhid. Ketua GP Ansor Gus Yakut mengatakan, itu bukan bendera tauhid, itu bendera HTI ormas terlarang. Tapi orang-orang radikal tetap bahwa Ansor harus minta maaf. Di tengah serangan dari orang-orang luar Nahdlatul Ulama itu, apa yang dilakukan oleh Taufik Assegaf? Dia malah menyalakan api atau menyebor bensin dari api yang sudah menyala. Dia dalam kesempatan pengajiannya itu menyalahkan anak-anak kita Banser. Bahkan dia meminta pemerintah untuk menindak tegas anak-anak Banser. Bahkan dalam kesempatan itu pula dia sempat menyatakan bahwa ketua Banser itu banyak duitnya sekarang. Artinya sekarang itu ketika menjadi ketua Banser. Sebelumnya miskin. Ketika sudah jadi ketua Banser, kaya raya. Artinya apa? Ada transaksi di situ. Ini tuduhan yang keji. Orang yang sudah dimasukkan sebagai mustasar di tingkat PW di Jatim, bukannya membela anak-anak kita yang sedang berjuang untuk memberantas paham-paham radikal semacam HTI yang ingin mengganti dasar negara Pancasila, malah kemudian dia bukan memberi nasihat, tetapi meminta pemerintah untuk menangkap, meminta pemerintah untuk menindak tegas. Saya ulangi, kata-kata Taufik Assegaf itu bukan menangkap, tapi menindak tegas. Tapi itu sudah cukup untuk kita menilai bahwa dia tidak tulus dalam mencintai Nahdlatul Ulama. Kesalahan bisa terjadi bagi anak-anak kita. Tetapi ketika masih ada musawwig, masih ada sadil untuk membuat alasan, maka alasan itu yang harus kita pertimbangkan. Bukan malah kita seakan-akan berada di luar untuk melihat kesalahan anak-anak kita. Padahal kita yang ngomong bahwa HTI ini menyimpang. Abuya Demyati, Abuya Muhtadi sudah berfatwa HTI ini haram. Abuya Muhtadi itu adalah merupakan pengurus Nahdlatul Ulama, kesepuan di Nahdlatul Ulama. Anak-anak kita menerjemahkan daripada ungkapan orang-orang tuanya demi menjaga negara dan bangsa itu.
Itu salah satu contoh. Contoh lain, Zain Umar bin Smith 2019. Dia Ketua Rabita Alawiyah 2020 sampai 2020. Pada saat Nahdlatul Ulama mengusung Kiai Ma'ruf Amin sebagai wakil presiden untuk Bapak Jokowi, bulan April akan terjadi pencoblosan di 2019. Mustasar Nahdlatul Ulama PBNU yang dari unsur Ba'lawi, Zain Umar Smith, malah beberapa hari sebelum pencoblosan dia membuat surat pengunduran diri sebagai mustasar yang diumumkan di media massa dengan narasi bahwa PBNU sekarang tidak aspiratif terhadap suara-suara umat Islam. Ini adalah penggembosan agar pendukungnya tidak mendukung calon yang diusung oleh PBNU ketika itu. Loyalitas ganda semacam ini harus menjadi pertimbangan historis bagi generasi NU hari ini, bahwa kaum Ba'lawi sikap dan wataknya seperti itu. Kalau misalnya kita masih memberikan kesempatan kepada mereka untuk berada di struktural PBNU, maka akan ada benturan kepentingan dari cara berpikir Nahdlatul Ulama dengan cara berpikir mereka yang mempunyai kecenderungan klan sentris, pengagungan terhadap mereka. Kitab-kitab mereka penuh dengan klan sentris, pengagungan terhadap keluarga mereka. Jadi ajaran-ajaran Islam disisipkan dengan ajaran-ajaran doktrinal, pengagungan terhadap mereka lebih daripada manusia lainnya. Saya kira demikian, Mas Charlie. Ya, baik. Ya, bahayanya Ba'lawi ya teman-teman, kalau kita lihat dari sampaikan Kak Imad sangat berpengaruh dan menggembosi NU ke depan. Bagaimana jadinya NU ke depan ini kalau Ba'lawi ini masih ada? Dan 9 nama Habib itu kan baru ada di kepemimpinan Gus Yahya. Dengan beberapa kepemimpinan sebelumnya itu paling enggak 2 ataupun 1. Dan di kepemimpinan Gus Yahya inilah yang paling banyak 9 gitu. Nah, apakah nanti di Muktamar NU nanti yang ke-35 ini apakah ada lagi Ba'lawi di situ? Karena bahayanya Ba'lawi di tubuh NU itu selain mereka dompleng juga mereka berlindung di balik NU. Dan ini sisa waktu 1 bulan kurang 1 bulan lebih sedikit lah. Ba'lawi punya punya sebagian cara ya bagaimana bisa masuk ke dalam NU, dan ini bahaya sekali gitu ya. Baik, kita ke Gus Haikal ya untuk menanggapi secara singkat tadi apa sampaikan oleh Kak Imad, karena bahaya Ba'lawi ini di dalam struktur NU yang nantinya justru bukan membuat NU makin berjaya, makin mengedepankan ilmu, tapi mundur beberapa puluh tahun yang lalu dengan adanya Ba'lawi. Monggo silakan Gus Haikal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya hormati Yai Imad dan Gus Rocky, Mas Jerry, dan semua pemirsa dimanapun berada. Semoga Allah merahmati kita semua. Semoga yang kita diskusikan hari ini bermanfaat. Semoga Allah suara jelas ya? Jelas Gus. Ya, tadi saya akan menanggapi Yai Imad mengenai Jatman ya. Karena saya terlibat langsung di situ dalam ini upaya mengembalikan Jatman ke PBNU sebagai panom. Jadi kalau yang saya dengar dari proses itu ya, itu memang Habib Lutfi bin Yahya itu
luar biasa menghegemoni gitu, karena sudah 4 periode lebih gitu, dan sulit sekali untuk diganti gitu. Bahkan pengurus yang sebelumnya atau maksudnya pengurus di bawah beliau itu kan otomatis banyak yang mengikut beliau gitu, sampai ada suara bahwa beliau akan dicalonkan seumur hidup begitu. Dan ketika Kiai membawa masalah itu pada PBNU mengenai habisnya masa jabatan, SK segala macam, dan ada beberapa hal mengenai mungkin ada maksimal jabatan periode, walaupun itu produk baru di beberapa muktamar yang kemarin ya. Tapi ketika itu sudah berlaku begitu, itu tidak diratifikasi oleh Jatman kan gitu. Bahkan juga selama beberapa periode itu juga tidak pernah ada komunikasi antara Jatman sebagai Banom dengan induknya PBNU itu. Di dalam laporan-laporan yang berikutnya PBNU juga merilis seperti itu gitu. Jadi memang pada waktu itu juga berat gitu. Artinya berat itu maksudnya PBNU sendiri banyak hal yang mungkin merasa perlu dipertahankan Habib Lutfi karena pengaruhnya besar dan segala macam kan gitu. Atau barangkali juga banyak yang muhibin juga di seputar PBNU karena di Jatman itu kiai-kiai sepuh gitu. Jadi Jatman itu walaupun Banom tapi isinya kiai sepuh. Jadi guru-guru mereka ada di situ. Jadi agak pekewo-pekewo gitu kalau masalah Jatman itu. Ya, tapi yang titik baliknya itu ketika Kiai Miftahul Ahyar itu disodori fakta bahwa memang Jatman itu sudah menjadi entitas di luar NU, artinya keluar dari Banom NU, karena ada notaris Patman itu yang bunyinya di dalam internal Jatman itu perkumpulan ahli thariqah al-Mutabaro'ah an-Nadiyah. Jadi bunyinya akte notarisnya itu perkumpulan. Jadi kalau sudah ada SK dari Kemenkum berdiri sebagai organisasi baru, karena Banom itu tidak seharusnya punya akte notaris sendiri karena dia menginduk pada PBNU gitu. Nah, ketika disodori bahwa ini ada fakta seperti itu, bahwa memang Jatman itu sudah berdiri di luar NU, yang di luarnya pakai bendera Jatman, tapi di dalamnya itu Patman gitu. Yang di luar itu masih sepertinya itu menjadi Banom, tapi di dalamnya itu di luar struktural NU. Ya, itu kan sebuah kamuflase yang luar biasa. Yang itu ya dengan segala dialektikanya mereka sampai sekarang pun masih mengakui bahwa mereka NU kultural dan segala macam gitu. Itu kan miris gitu, artinya, dan masih banyak membawa pengikut gitu. Di ketaatan orang terhadap Ba'alawi itu membutakan, ya, apalagi ini di dalam ruang Torekoh itu ada bukan guru murid, di situ ada organisasi, jadi agak pelik gitu. Jadi, dan itu saya pikir di ruang Torekoh dan di luar Torekoh hampir sama. Maksudnya apa? Ketika Ba'alawi itu berorganisasi, itu ketaatannya menjadi ketaatan yang berbasis nasab, bukan berbasis pada aturan organisasi. Itu masalah besar. Jadi kemanapun mereka berada, mesti dengan itu tadi sistem yang pengen dimuliakan, pengen dipersatukan, tidak mau kafaah ya, tidak mau itu yang dulu sempat Jamiatul Khair, kemudian ada Al-Irsyad, kemudian berdiri Robito Alawiyah 1928, itu kan akarnya kafaah itu. Di sesama Yaman sendiri awalnya sudah ada keributan sendiri. Mereka tidak mau dilarang mengawini putri-putri dari Ba'alawi karena Ba'alawi merasa darah sucinya itu akan tercemari dengan kehadiran orang di luar klannya begitu. Dan itu sampai sekarang dibawa gitu. Dan tentu saja bagi NU banyak sekali yang kemudian setelah ini ya penelitian dari Pak Kiai Ima dan kawan-kawan, kemudian Gus Ais membuka
banyak sekali ternyata doktrin Pak Alawi itu yang luar biasa berbeda dengan Nahdlatul Ulama. Dan bahkan Kiai Marzuki Mustamar sudah secara tegas mengatakan doktrin Pak Alawi itu sesat gitu. Ya memang sesat dan menyesatkan, kita sudah bahas berkali-kali itu gitu. Dan tadi ya, jadi ketika itu Jatman contoh kecil lah gitu. Itu harusnya tidak terulang gitu. Isu ini juga sudah diangkat sama Gus Aizah Yuli bahwa PBNU jangan sampai mengulang Jatman gitu, yang kemudian akan sulit sekali untuk keluar dari ini tadi, doktrin nasab ini tadi. Dan di pengurusan Jatman masih ada Habib Umar Mutahar, itu juga di Mustapat itu ketika pelantikan beliau nggak datang, padahal nama Habibnya itu sudah dihilangin, diganti Kiai Haji itu, Kiai Haji Umar Mutahar gitu. Karena ada polemik jadinya pakai Kiai Haji, nggak pakai Habib lagi gitu. Tapi nyatanya ketika pelantikan di Berjan di 2024 yang lalu itu tidak hadir beliau. Justru malah ketika pelantikan Jatma Aswaja Juli 2025 kalau nggak salah di Istiqlal hadir di sana di Istiqlal gitu, di tempatnya Habib itu malah hadir. Jadi ke-NU-nya di mana itu? Habib Umar Mutahar itu. Padahal sampai sekarang Habib Umar Mutahar masih mengisi panggung-panggung Nahdliyin di mana-mana gitu. Diundang di PC, Ansor dan segala macam, masih mengisi panggung-panggung mereka. Ke-NU-nya nggak ada begitu. Justru yang kental ya itu kan klannya itu. Jadi ketika sudah ngomong Pak Alawi sudah sulit. Tidak ada itu NU-NU-an itu, adanya ya wis Pak Alawi aja seolah-olah memang ini jadi NU itu sudah jadi Rabita Alawiyah gitu. Karena sulit bagi orang-orang yang sudah terdoktrin itu untuk berubah, itu sulit. Apalagi di kalangan kiai ya. Maksudnya itu yang sekarang terjadi ya pergeseran isu nasab yang kemudian menyentuh doktrin-doktrin yang kemudian harusnya itu menjadi alarm semua kiai, terutama di PBNU, itu di pembahasan Munas kemarin tidak tersentuh. Gitu. Itu kan sangat disayangkan. Apalagi justru yang kental itu tarik-menarik politiknya. Dan ada Pak Alawi di situ juga sebagai pemicu kemarin waktu protes tempat ya Said Asori itu. Siapa Umar, siapa itu juga ada Pak Alawi di situ. Jadi itu kan contoh kecil bahwa di sebuah ruangan di situ ada kiai-kiai sepuh, ada Kiai Nur Huda Zazuli, ada Kiai mungkin ada Gus Mul, ada Gus Wofur dan segala macam lah, kayak Pustasar di depan itu persoalan sepele masalah tempat. Ketika misalnya tuan rumah Kiai Haji Nur Huda Zazuli itu sudah mengusulkan di Lirboyo. Lirboyo sudah welcome. Terus masalahnya apa lagi? Sudah dibacakan di forum terbuka di depan Kiai Sepuh. Kan gitu. Artinya penolakan itu kan publik bertanya-tanya gitu. Kok sampai persoalan Munas Kombes yang harusnya menentukan tempat itu kok tidak ada di situ tempat gitu kan. Bahkan malah dihadap-hadapkan dengan survei-survei tempat-tempat lain, Pak. Artinya apa? Ada upaya-upaya untuk menggeser usulan tuan rumah sendiri, tidak menghargai sesepuh, Lirboyo dan Poso kan gitu. Kiai yang memang secara ke-NU-an tidak diragukan lagi bahwa orang-orang ini ikhlas, orang-orang beliau-beliau ini tidak mungkin untuk membuat NU itu menjadi kepentingan-kepentingan pribadi kan gitu. Tapi justru di konflik yang satu ruangan itu menunjukkan apa? Ketika kubu daripada Pak Alawi itu protes ya, partai Pak Alawi itu protes, ini semakin menunjukkan bahwa memang Kiai Prubimi itu tidak ada harganya di depan mereka. Doktrinnya Zain bin Smith yang sekarang masih hidup di Madinah, dalam kitabnya itu bahwa orang Habib Bodo itu
utama dari 7 kiai, ya kita bisa lihat ketika konflik kemarin. Kan gitu. Masa begitu di hadapan kiai-kiai pribumi seperti itu? Kan kita mestinya patut prihatin sekali. Masuk Pak Alawi di PBNU kok rusak sekali. Sampai ini ya, jadi kepemimpinan Kiai Haji Miftahul Ahyar ini membawa PBNU menjadi niradab. Arahnya itu menjadi niradab, tidak ada adab jadinya pada sepuh-sepuh. Jadi saya sarankan untuk tempat, kalau memang itu menjadi sangat penting, karena memang itu ternyata bagi beberapa pihak yang berkepentingan dipandang bahwa tadi kemarin seperti Gus Rocky bahas kemarin itu posisi menentukan prestasi begitu. Lebih baik ya mustasyar yang menentukan tempat itu, seperti halnya ketika 13 orang kiai yang pada waktu Munas dan Kombes itu bermusyawarah di tempatnya Gus Kausar gitu. Itu kiai-kiai itu berembuk tempat di mana sudah gitu. Jadi karena apa? Karena kubu daripada Partai Ba'alawi ini di PBNU itu pakai kendaraannya kubunya Rois Am gitu kan. Kubunya Sultan. Nah, otomatis apa? Ya saling inilah, artinya saling simbiosis mutualisme lah bisa bilang begitu. Jadi jangan-jangan ada upaya-upaya yang memang untuk mengatur jalannya muktamar ketika di luar Lirboyo. Jadi dan usulan one man one vote yang itu kemudian ini ya cara memilih mutamirin mengenai Rois Am, Tanqidiyah, itu ada usulan one man one vote itu untuk dirubah gitu kan. Nah, ini perubahan ini bisa positif bisa negatif. Artinya, tapi kalau menurut saya positif. Maksudnya apa? Ya karena yang kita lihat selama ini ketika demokrasi yang diusung oleh muktamirin ini rawan sekali untuk politik uang dan sebagainya. Rawan sekali partai-partai seperti PKB atau partai lain, partainya Kemenak, Kiai siapa yang akan mengusung Kiai Nasaruddin Umar, ini kan partainya Kemenak ini yang ikut jadi struktural di PCBW ini juga kalau one man one vote mereka ya akhirnya partai-partai ini yang bawa masa-masa ini dan partainya Ba'alawi beserta Rois Am juga gitu. Artinya apa? Ya lebih baik diserahkan kepada sesepuh-sepuh yang ikhlas, yang masih murni, yang ada di jajaran Ahwa. Artinya paket Rois Am dan paket Ketua Tanfaidiyah itu jadi satu dipilih. Hanya sebatas mengirimkan nama-nama saja biar mereka yang para bijak yang memilih dengan kacamata yang jernih tentunya. Karena kita masih percaya dengan mereka, kejernihan mereka gitu. Jadi kalau dibiarkan muktamirin yang memilih Ketua Tanfaidiyah, ya akhirnya ini tadi berusaha menghegemoni ini, partai-partai menteri ini berusaha menghegemoni. Dan usulan untuk rangkap jabatan itu kok nggak belajar dari kedudukannya Saifullah Yusuf. Saifullah Yusuf itu merangkap menteri Mensos sebagai sekjen. Itu kan SK-SK nggak diurus, amburadul. Ada kepentingan banyak di situ, ada kepentingan tambang segala macam. Nah itu kan jadi amburadul. Kok malah sekarang ketua umum mau diusulkan biar bisa rangkap jabatan? Itu kan rancu gitu. Kok belajar dari konflik kemarin, konflik tambang, konflik kepentingan politik gitu. Apalagi Ketua Tanfaidiyah kok bisa rangkap jabatan? Ya rawan sekali NU akan dijual kemana-mana tentunya. Akan menjadi bargaining politik bahwa ini saya punya NU, tolong saya angkat menteri gitu kan, gitu. Ketua bisa jadi seperti itu kan. Jadi alat untuk bargaining politik bagi orang-orang yang pengen rangkap jabatan itu di situ. Di Tanfaidiyah itu ya pengurus harian itu harusnya itu tegas melarang itu. Ketua sekretaris bendara gitu kan. Ya tidak boleh rangkap jabatan karena ini wilayah operasional, wilayah pelaksana gitu dalam organisasi.
Kalau rangkap jabatan otomatis mengganggu sekali. Nah, ini saya sayangkan ketika Perkum 12 tahun 2025 itu mengecualikan antara lain sekjen. Sekjen itu boleh merangkap menteri, artinya nggak dilarang. Itu sangat disayangkan sekali di Perkum itu. Padahal di dalam ADRT-nya di pasal 22, di pasal 51 itu anggaran rumah tangga itu pengurus harian itu sudah diatur, sebenarnya nggak boleh. Tapi di Perkumnya dikecualikan gitu. Sekjen, bendara itu masih boleh. Tapi karena kalau ini ya maksudnya para kiai-kiai yang di PBNU atau yang terlibat dalam pembentukan perkum-perkum itu menyadari pentingnya independensi organisasi NU agar tidak tarik ke sana kemari, tarikan politik ini, ya sebisa mungkin lah wilayah-wilayah yang struktural, yang terutama pelaksana harian yang rawan sekali untuk dibuat mainan politik itu ya disterilkan dari rangkap jabatan gitu. Ya malah ini ketua umumnya mau diusulkan bisa rangkap jabatan. Ini kan lucu sekali nih. Partai menteri-menteri, partai menteri agama, partai menteri sosial, partai menteri apa itu Nusron. Jadi banyak hal yang menggelikan gitu hasil kemarin itu. Kok begitu sekali. Ini sangat ya mungkin tidak lepas dari itu ya, kubu yang pengen tambang itu mendapat konsesi. Fee persen kecil itu kan kalau misalnya 0,1% lah dari 26.000 hektar konsesi tambang itu fee 1% atau 0,1% itu udah banyak gitu. Itu Bapak pengen dapat itu atau gimana gitu. Ini saya khawatirnya ya itu justru pihak-pihak tertentu itu sebenarnya sudah menerima ijon gitu kan, DP-DP yang di bawah meja yang kita nggak tahu gitu, bisa jadi begitu karena begitu ketika disebut ini Lirboyo kayak orang kesurupan gitu, tepatnya di Lirboyo langsung kayak orang kesurupan. Geli sekali. Ini partainya Pak Alawi dan partainya Rois Am ini. Ya mungkin itu dulu Mas Herdi, nanti bisa sambung lagi. Baik, kita ke Gus Loki ya. Ini menarik Gus pembahasan malam ini karena ada Kiai Imad yang lebih mengkaji, lebih mendetail dari yang kemarin kita sampaikan, dan kita juga sudah membahas itu kemarin, dan hari ini adalah lanjutan dari kemarin yang sudah kita petakan bahwa ada beberapa poros-poros yang terbagi menjadi 5 dan 6 ketika bilang perhelatan Muktamar NU ini termasuk porosnya daripada Pak Lawi gitu. Nah, monggo silakan Gus Loki untuk ditanggapi. Ya, terima kasih Kang Charlie. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang sama-sama kita Ahmad dan Gus Dr. Haikal, para pemirsa, viewers Papazara Entertainment semua. Tentu saja saya hanya ingin istilahnya memberikan catatan-catatan karena menarik sekali yang disampaikan oleh Kiai Imad dan Gus Dr. Haikal. Mungkin secara umum saya bagi dua lah. Misalnya tadi Kiai Imad di awal bilang konteks historis. Bagaimana Ba'alwi ini menyelundup ke tubuh Nahdlatul Ulama, kemudian malah membuat organisasi tandingan. Sejak awalnya begitu, 1926. Kemudian ada Robito Alawiyah 1928 yang tadi figurnya juga disebutkan oleh Kiai Imad. Hingga yang paling aktual, yang terkini misalnya konflik di Jatman yang juga diberikan catatan kakinya oleh Gus Dr. Haikal. Saya menangkap kesan Kiai Imad ini pembaca utuh teorinya siapa itu namanya Samuel Huntington. Ya, Samuel Huntington ini bilang Clash of Civilization. Kiai Imad sedang merekonstruksi teori itu menjadi satu fenomena di NU atau Islam Indonesia dengan mungkin saya ingin menyebutnya Clash of Islamic Culturalization. Ya, jadi clash pertarungan begitu mengkulturalisasi, membudayakan Islam di Indonesia, di mana NU punya style, punya khas, punya gaya pribumisasi Islam yang contohnya banyak sekali tadi dipaparkan oleh Kiai Imad. Sementara dari pihak Bali yang diistilahkan di dalam judul diskusi kita ini, hadromotisme, tarimisasi. Nah, ada clash of Islamic culturalization di antara dua gaya ini, dua style ini.
dua tradisi ini di dalam tubuh Nahdlatul Ulama yang sebetulnya Kiai Imad memulai analisis historis sejak 1926-28 Robitul Alawiyah, tetapi yang paling kental kerasa itu sekarang ini kan. Utamanya sejak konflik di Jatman, kemudian juga bagaimana tradisi-tradisi keislaman Nahdiyin itu cenderung berbau hadromautisme atau tarimisasi yang kemudian goalnya intinya itu sama, mengagungkan klan mereka saja. Nah, cara-cara ini digunakan melalui berbagai sektor. Sektor tasawuf misalnya, yaitu misalnya di Jatman, figurnya disebut LBY dan seterusnya. Fikih disebut tadi yang stay in Madinah misalnya. Kemudian juga di sektor kebudayaan, mungkin di Les Bumi ada juga, wallahu a'lam bishawab. Tetapi yang paling kental sebetulnya adalah di era sekarang teknologi, media dan informasi itu adalah melalui media. Inilah cara mereka itu pandai di dalam propaganda melalui media. Tetapi sektornya itu macam-macam. Artinya, kalau bicara politik, ya, ini bisa kita sebut sebagai politik pecah bambu. Jadi mereka sebar ke banyak sektor, yang di tasawuf ada, yang jadi artis bahkan ada, yang jadi apapun itu ada, tetapi dalam konteks atau lingkup yang sama, entah melalui NU dan lain-lain. Inilah politik pecah bambunya yang sekali lagi juga kita tidak boleh melupakan konteks historis tadi yang kata Kiai Imad. Ini yang menurut Michel Foucault disebut sebagai the archaeology of knowledge. Jadi ada jejak-jejak pengetahuan yang itu tidak bisa terhapuskan begitu saja. Kalau Islam Nusantara ala Nahdlatul Ulama punya archaeology of knowledge daripada Wali Songo, maka Ba'alwi punya archaeology of knowledge min al-burqah al-musiqah alias sakron. Nah, itu jejaknya. Artinya apa? Mengagungkan klannya, tetapi menyelusup melalui kultur atau tradisi atau bahkan hari ini sudah di dalam keorganisasian Nahdlatul Ulama yang disimbolkan dengan masuknya 9 figur Ba'alwi yang ada di PBNU katanya. Saya juga menyayangkan karena ini salah satu cara mereka kalau tak lihat-lihat ya, kalau tak analisis apa caranya menggunakan simbol-simbol, ada simbolisasi. Apakah 9 orang Ba'alwi yang ada di PBNU itu mau disimbolkan sebagai Wali Songo versi kini dan lain sebagainya? Wallahu a'lam bishawab. Tetapi memainkan simbol itu adalah salah satu khasnya. Di selain ada archaeology of knowledge di dalam politik, ya, itu adalah kalau tadi saya bilang politik pecah bambu, ada yang lebih ngeri lagi ketika ini mirip-mirip dengan gaya Belanda. Apa? Divide et impera, ya, divide and rule, pecah belah, kemudian kuasai. Saya kira itu terjadi kan, apalagi kalau melihat fakta aktual hari ini, baik dari kubu Sultan maupun kubu Keramat Raya, dua-duanya ada kok figur-figur itu, begitu. Dan hari ini sedang saling tarik menarik, ya. Dan secara kultur sekali lagi itu tadi itu sangat keras. Hari ini sudah mengental, sudah mengkristal blok tarimisasi hadromautisme dengan blok Islam Nusantara. Tetapi yang membedakan tadi disinggung sedikit oleh Gus Haikal itu soal adab, soal akhlak. Adabnya orang NU, akhlaknya orang NU itu, ya, sebelum munculnya Rizik itu anti caci maki. Kita itu Islam yang betul-betul ramah, toleran. Kita itu senyum pada siapapun. Tetapi sejak muncul figur semacam Rizik kemudian diulamakan, seolah-olah di situ ada pembiasaan. Ada habitus yang dibangun bahwa, oh, wajah ulama, wajah Islam itu mesti keras, mesti menghina-hina. Itulah gaya mereka kan. Tetapi hari ini, alhamdulillahnya, karena kesadaran utuh warga Nahdiyin, santri tulen ulama-ulama Nusantara, kiai-kiai Nusantara, yang dulu sekedar husnudon, sekarang ngelihat kiainya dihina-hina itu oleh kaum habaib Ba'alwi yang ngaku cucu Nabi, nggak terima kalau sekarang, berani melawan. Khususnya sejak ada tesis Kiai Imad. Oh, ternyata bukan cucu Nabi, ya wis lah. Kita akhirnya berani baik. Beli wedi maning karo kualat-kualat go. Wis, lawan baik. Kan kira-kira begitu. Bayangkan ada Abah Ma'ruf dihina-hina pakai nama binatang, ada Buya Said dihina-hina dan seterusnya. Bahkan Islam Nusantara. Satu konstruksi epistemologi yang coba dipostulasikan dan ingin diperkenalkan pada dunia itu dihina-hina kan oleh mereka. Apa orang NU selama ini ada menghina-hina mereka? Kan tidak ada. Tetapi sekali lagi, karena tesis Kiai Imad ini akhirnya merontokkan legitimasi mereka,
dan para santri-santrinya kiai-kiai Tulen Nusantara ini mulai bangkit kesadarannya dan jiwa resistennya, ya akhirnya sekarang melawan. Makanya sekarang ini kalau ada balui-balui yang berani menghina-hina ulama Nusantara lagi, siap itu habis dibully. Itu sekarang. Kalau dulu mungkin nggak akan berani, tapi sekarang sudah sangat belak-belakan. Itu yang pertama soal apa tadi saya bilang, clash of Islamic culturalization. Yang berikutnya adalah ada soal struggle of Nahdiyin organization. Ada perjuangan di antara para Nahdiyin yang hari ini sudah terdivide, sudah terpecah-pecah menjadi beberapa kubu itu untuk bagaimana mengorganisasikan Nahdlatul Ulama secara baik menurut versinya masing-masing. Ya, katakanlah versi Kiai Marzuki Mustamar demikian, versi kubu Sultan demikian, versi kubu Keramat Raya demikian. Sekarang ini sedang bertarung, sedang struggling masing-masing. Melalui forumnya adalah Munas Konbes hingga Muktamar nanti. Itu saling memperjuangkan bagaimana mengorganisasikan Nahdlatul Ulama ini secara jamaah, secara jamiah. Karena kalau kita melihat statistik, orang kapitalistik akan melihat NU sebagai market. Kalau kita pendakwah akan melihat NU sebagai media dakwah untuk diajak. Akan tergantung sudut pandang masing-masing untuk melihat. NU ini entitas besar yang tidak bisa sama sekali untuk dicuekin. Harus diperhatikan. Nah, kita tentu saja berharap di antara struggle for Nahdiyin organization ini ada figur-figur kandidat yang secara tulus lillahi ta'ala khidmat untuk umat semata-mata mentransformasi NU secara keorganisasian dan Nahdiyin sebagai jamaah yang tadinya terbelakang menjadi hari ini meningkat kualitas pendidikannya, kehidupannya, ekonominya, dan seterusnya. Itu yang kita harapkan. Tetapi kita kan belum melihat sejauh ini dua kubu yang bertikai, yang hingga urusan teknis saja jadi strategis, urusan lokasi aja jadi sangat strategis. Ini betul-betul memunculkan gagasannya yang bisa mengesankan bahwa oh, figur ini yang memang lillahi ta'ala khidmat untuk umat, untuk Nahdlatul Ulama. Kita belum menemukan. Kita kemarin sudah mention ada sekitar 8 ya, mungkin 8 figur kandidat ketua umum PBNU, dan itu masih sangat sublim, belum kelihatan, obscure kayak gimana visi misi mereka soal NU ke depan ini. Paling tidak 1 abad kemudian. Kalau 1 abad yang lampau ya beginilah, seperti yang tadi dipaparkan Kiai Iman, apalagi selama 5 tahun belakang yang tidak hanya secara kultural saja ada clash, tetapi bahkan secara keorganisasian ada clash, saling pecat-memecat dan lain sebagainya. Nah, saya kira ini yang patut dibicarakan. Gagasan-gagasan apa sih ke depan yang mesti dibawa oleh Nahdlatul Ulama di dalam menghadapi tantangan di abad keduanya. Tentu saja dengan coba lepaslah dari anasir-anasir politik divide et impera ala Bali. Kemudian juga politik untuk hanya mengagungkan klannya saja. NU harus lepas, merdeka dari itu. Ambil kembali integritasnya, independensinya sebagai representasi Islam tradisional yang betul-betul lahir dari sosiokultur masyarakat asli Indonesia, bukan impor dari Tarim. Begitu Kang Darli. Ya, baik. Memang sudah menjadi takdir Gus Rocky ya, bahwa Balawi ini kan akan menjadi bulian nasional gitu ya. Artinya sudah takdir seperti itu. Jadi kita nggak perlu melawan takdir ya, mengalir seperti biasa saja kita bisa membuli. Membuli artinya adalah hal mengedukasi masyarakat sebenarnya dengan doktrin-doktrin Balawi ini yang sangat berbahaya dan meresahkan juga di NU gitu loh. Kita pengen NU itu tidak semakin menurun, kita pengennya dari sekarang ini posisinya itu bisa menanjak pelan-pelan ke atas. Yaitu tentunya dengan ketua ataupun Rois Am yang memang netral, tidak memihak kepada Ba'lawi, justru lebih memandang ilmu yang berpihak pada keilmuan gitu ya. Baik, kita terakhir ke Kiai Imat ya. Pak Kiai, apakah kalau kita lihat ya ada semacam kekhawatiran mungkin ya, bahwa sebagian elit PBNU ini lebih takut kehilangan simbol-simbol lama
karena mungkin sudah enak, sudah nyaman, simbiosis mutualisme, saling menguntungkan dan sebagainya, daripada menghadapi fakta-fakta baru yang sudah Imad sampaikan di 4 tahun yang lalu ini, kata yang memang tidak tersambung kepada cucu Nabi, atau mungkin seperti apa Imad memandang ini? Monggo silakan Kiai. Ya, saya kira gini ya, NU itu organisasi orang-orang pesantren yang memiliki akhlak mulia, kadang-kadang husnudonnya tinggi, pertahanan komunalnya lemah karena terlalu husnudon, tawadu, selalu melihat orang itu dari sisi baiknya. Ini adalah akhlak-akhlak yang mulia. Tetapi ketika berhadapan dengan komunitas lain, jika ada dalam suatu lingkaran, itu NU akan selalu kalah. Dulu ketika sebelum ada NU, salah satu yang menjadi latar belakang dibentuknya NU sebagai wadah orang-orang pesantren ajaran Wali Songo adalah adanya Kongres Khilafah di Kairo yang akan dilaksanakan 1926, kemudian Kongres Umat Islam yang ada di Mekah juga 1926. Kemudian tahun 1925 sebelumnya Indonesia mengadakan musyawarah Kongres Umat Islam di Jogja. Di situ bermusyawarah dari kalangan NU, Muhammadiyah, Syarikat Islam, siapa yang akan diutus ke sana gitu. Dari golongan pesantren, ini sebelum adanya NU ya, itu yang diutus dalam Kongres Umat Islam di Jogja tahun 1925 itu adalah Mbah Wahab Hasbullah. Terjadilah dinamika di sana, usulan-usulan dari kita orang-orang pesantren mengusulkan kepada Kongres itu agar nanti diusulkan bahwa Raja Saud harus memberikan kebebasan kepada 4 mazhab untuk terus berkembang. Jangan seperti apa yang terdengar bahwa Raja Saud membatasi kebebasan orang-orang bermazhab di Saudi. Tapi rupanya usulan Mbah Wahab ini tidak masuk list dalam berita acara Kongres Umat Islam 1925 itu. Dan puncaknya ketika penentuan siapa yang harus diutus, dari perwakilan kiai-kiai pesantren tidak ada yang masuk sebagai utusan kedua pertemuan ulama dunia itu, baik yang di Kairo maupun di Mekah. Yang diutus di situ hanya Haji Omar Said Cokroaminoto dari unsur Syarikat Islam dan Kiai Haji Mas Mansur dari unsur Muhammadiyah. Kaum pesantren mempunyai kerisauan karena Mbah Basullah terbebani oleh tugas dari para kiai-kiai pesantren dalam Kongres Umat Islam itu agar usulan kiai-kiai pesantren ini disampaikan kepada Raja Saud terutama. Bolehlah di Kairo enggak diutus, tapi kalau ke kerajaan Arab Saudi itu harus ada perwakilan dari unsur pesantren. Karena kalau perwakilannya hanya unsur dari Syarikat Islam dan unsur Muhammadiyah, maka usulan tentang kebebasan bermadhab ini tidak akan disampaikan. Takutnya demikian. Tapi akhirnya memang usulan dari kaum pesantren ini, orang-orang pesantren, tidak tembus diterima oleh Kongres Umat Islam itu. Nah, inilah yang kemudian menjadi pertimbangan para kiai-kiai pesantren, salah satunya untuk mengutus sendiri utusan dari pesantren ke
Saudi Arabia, ke Raja Saud. Maka dibentuklah Komite Hijaz yang akan menjadi cikal bakal terbentuknya Nahdlatul Ulama. Nah, ketika Nahdlatul Ulama sendiri tidak barengan dengan komunitas lain, Nahdlatul Ulama eksis. Tapi kalau sudah bareng dengan unsur jenis kelamin yang berbeda, Nahdlatul Ulama selalu kalah. 1937 dibentuklah Majelis Islam A'la Indonesia. Situ masuk juga Nahdlatul Ulama. Tapi kemudian lagi-lagi Nahdlatul Ulama merasa bahwa organisasinya yang mempunyai jamaah besar tetapi tidak mempunyai porsi dalam setiap pertemuan. Ketika terbentuk Masyumi, Partai Masyumi, ketika ada dalam tanda kutip jatah-jatah organisasi, itu unsur pesantren Nahdlatul Ulama ya tidak mendapatkan. Karena kalah oleh unsur-unsur lain. Ya, Nahdlatul Ulama kan sifatnya tawakal Allah. Tidak menggebu-gebu. Ingin begini, membentuk tim ini, membentuk tim itu. Enggak. Kiai pesantren itu hatinya semuanya kebanyakan di dalam hatinya itu Allah saja. Gitu. Dikira orang sama dengan dia semua. Husnudon aja. Akhirnya terpaksa kemudian berpisah dari Masyumi. Bentuklah Partai Nahdlatul Ulama. Eksis ketika Nahdlatul Ulama itu sendirian, tidak bersama unsur lain dari unsur Islam, maka Nahdlatul Ulama dipercaya oleh masyarakat mendapat sekitar 13%. Ketika bareng-bareng di P3, Nahdlatul Ulama yang paling banyak mencoblos P3. Tetapi perwakilan anggota DPR RI dari Nahdlatul Ulama, dari kaum pesantren, ya sangat minimal. Ketika masa reformasi, kita membentuk Partai Kebangkitan Bangsa, kembali kita mendapatkan 13% itu. Nah, ini sebuah tanda bahwa Nahdlatul Ulama itu akhlaknya mempunyai tipologi tersendiri. Karena ini terkait dengan ajaran-ajaran tasawuf yang lebih dominan ada daripada pelajaran lainnya. Dan ini mungkin menjadi sebuah evaluasi bagi kita. Bagaimana kalau kita bertasawuf tapi kita nggak pernah kalah kalau kita berbenturan dengan komunitas lain gitu. Ini tugasnya Gus Haikal nanti. Gimana Jatman ke depan doktrinnya itu, oke, kita boleh tawadhu, tapi kita jangan merendahkan diri. Kita bertasawuf tapi kita tetap berkompetisi. Kita berhusnudzon tapi kita tetap waspada misalnya. Ini penting ini. Ini baru PWILS yang begitu tuh. Nah, kalau Nahdlatul Ulama berkaca dengan sejarah itu, maka saya kira abad kedua Nahdlatul Ulama 2026 ini insya Allah evaluasi total. Bahwa memang Nahdlatul Ulama kalau bareng-bareng dengan orang, apalagi dengan orang yang berwatak seperti burung kedasi, maka Nahdlatul Ulama akan tergeser. Jadi rumah besar indah Nahdlatul Ulama, jika masuk unsur lain, maka unsur lain ini yang akan menguasai. Dan kita tidak boleh malu-malu untuk mengakui kelebihan kita itu yang juga kelemahan. Kita punya kelebihan, kebersihan hati, zuhud, wara, tawadhu, akhlakul karimah. Tetapi itu juga adalah kelemahan ketika berhadapan dengan komunitas lain. Orang-orang yang memiliki niat yang kurang baik
akan mudah sekali menipu orang yang berakhlakul karimah itu. Ini adalah sebuah fakta, dan ini otokritik untuk saya sendiri juga. Kadang-kadang kita kalau ada orang datang ngomong musafir kan di pondok pesantren kita, mengatakan bahwa saya mau ke Kediri, tidak punya ongkos, kemudian mohon untuk ada ongkos diberikan oleh kiai, ya kita husnudzon aja, kita kasih. Ternyata setelah beberapa hari dia masih muter-muter aja di sekitar kecamatan saya itu, ke pesantren-pesantren. Jadi bukan betul-betul mau ke Kediri, ke pesantren di Kediri gitu. Tetapi memang pekerjaannya nyari-nyari duit atas nama musafir, karena dia tahu kalau kiai dia omong musafir itu dia akan memberikan sesuatu, hatinya tersentuh. Karena para kiai itu husnudzonnya baik, orangnya cepat emosional, bersedih dan sebagainya, kasihan. Dan ini yang kita harus mengakui otokritik terhadap akhlak kita. Kita akan jika hanya dengan sesama yang seperti kita akan aman. Karena semakin kita merendah, lawan kita akan semakin merendah. Kalau sama-sama genetiknya genetik Nahdlatul Ulama, kita merendah, ya orang itu semakin merendah. Jadi kita nggak rugi kalaupun kita tawadhu, karena orang itu akan lebih tawadhu. Kalau kita sombong, dia akan seperti sombong. Nah, kalau dengan orang lain, ketika kita tawadhu, kita dimanfaatkan tawadhu kita. Ketika kita husnudzon kita dimanfaatkan untuk kepentingan mereka. Maka sudah, Nahdlatul Ulama is Nahdlatul Ulama. Anak-anak santri, kiai-kiai saja yang punya Nahdlatul Ulama. Enggak usah ada balawi-balawi di Nahdlatul Ulama. Biarin Nahdlatul Ulama milik orang-orang Nusantara. Milik orang-orang Jawa, orang Sunda, orang Melayu, orang Palembang, orang Aceh, orang Dayak, orang Ambon, orang Papua, orang Asmat, orang Kupang, orang Sasak, orang Madura. Itu milik Anda semua, Nahdlatul Ulama. Mau diapakan ini warisan daripada leluhur kita, Nahdlatul Ulama yang luar biasa, diterima oleh kita semua dari berbagai macam suku bangsa dengan cara berpikir Islam yang sama, cara berpikir Islam universal, tetapi tanpa melupakan kearifan lokal, akulturasi budaya, dan asimilasi dan lain sebagainya. Ini yang harus kita pertahankan. Balawi biarkan di Rabita Alawiyah, kembangkan tuh Rabita Alawiyah. Kalau mau didukung oleh mukhibinnya, ya mukhibinnya aja sebagai anggota. Nanti mukhibinnya tidak perlu identifikasi diri sebagai Nahdlatul Ulama, tapi mengidentifikasi ormas adalah Rabita Alawiyah, ikatan orang-orang yang tinggi kan. Silakan, nanti kita lihat umat Islam akan memilih yang mana. Jangan masuk ke NU, tapi ketika ada benturan kepentingan ideologis antara NU dan Balawi, dia akan milih Balawi. Seperti tadi Gus Haikal bicara tentang Umar Mutahar misalnya, tentang Taufik Segaf, tentang Jan Sumit. Ada lagi tuh Ahmad Zain Al-Kaf yang menuduh Yai Said Aqil Siraj sebagai orang Syiah dan menuduh Yai Aqil Siraj mendapat uang daripada Syiah. Kita bisa lihat itu di Sidogiri. Nah, Sidogiri ini juga harus mengidentifikasi diri kembali seperti Mbah Nawawi zaman dulu, yang merupakan salah satu daripada kiai yang ikut dalam mendirikan Nahdlatul Ulama. Saya kira Sidogiri harus berbenah. Ada unsur-unsur Balawi yang kental yang akan merugikan pesantren Sidogiri sendiri. Juga berbagai macam adat istiadat di Nahdlatul Ulama, cara
berinteraksi dengan makam, dengan kuburan. Nahdlatul Ulama itu dulu berbenturan dengan Muhammadiyah gara-gara ziarah kan. Tapi bukan berarti ziarah yang dipahami oleh Balawi seperti sekarang ini. Tidak ada itu. Orang berdoyun-doyun datang bareng-bareng ke suatu makam yang makamnya sudah dihias dengan kembang-kembang seperti itu. Tidak ada itu. Kembang semua ngadepi makam. Ya kiai-kiai kita dulu Mbah Hasim bukan enggak anti jarah, tapi tidak pernah ada foto-foto Mbah Hasim begitu. Bahwa Hasbullah, tidak ada yang begitu. Ini baru terjadi ketika banyak alumni-alumni dari Mukibin ini. Akhirnya sekarang Islam kita, Islam warisan Wali Songo yang menguongke manusia itu seakan-akan tergeser menjadi hanya kumpulan para jongos-jongos untuk kepentingan tuan. Saya kira saya ngomong agak tajam ini, saya kira sudah waktunya. Ini abad ke-9 Nahdlatul Ulama wajib bagi putra-putri Nahdlatul Ulama untuk mempertahankan diri, mempertahankan nilai dan ajaran yang telah diwariskan. Sebagaimana dulu Mbah Wahab Hasbullah dengan begitu gagah perkasa membentuk Komite Hijaz agar kepentingan kita sebagai orang-orang pesantren terwakili dalam dunia Islam, di mana ketika kita bersama dengan komunitas lain dari umat Islam Indonesia, kita tidak diberikan kesempatan. Kita harus berani berpisah dengan Masyumi, sebagaimana dulu leluhur kita berpisah dengan Masyumi demi kepentingan Nahdlatul Ulama, orang-orang pesantren Islam Nusantara. Kita harus berani berpisah dengan P3 agar kepentingan Nahdlatul Ulama, orang-orang pesantren Islam Nusantara terwakili dengan sempurna. Kemudian kita membentuk PKB. Sekarang pun kita harus berani untuk memisahkan diri dengan Balawi yang bukan cucu Nabi, agar kepentingan kita, yaitu kepentingan orang-orang pesantren, kepentingan umat Islam Nusantara yang memiliki budaya luhur yang harus dipertahankan, kebudayaan kita, peradaban kita yang tidak boleh hilang hanya karena kita kemudian terdoktrin oleh ajaran-ajaran non kearifan lokal. Kita Islam tapi kita Jawa, kita Islam kita Sunda, kita Islam kita Madura, kita Islam kita adalah Melayu, kita Islam Lampung, kita Islam adalah orang Aceh, kita Islam adalah orang Dayak, kita Islam adalah orang Ambon, kita Islam adalah orang Asmat, kita Islam adalah orang Bali, kita Islam adalah orang Nusa Tenggara. Kita boleh mempertahankan kebudayaan kita sebagai warisan daripada leluhur kita. Dan itu sama sekali tidak bertentangan dengan Islam. Inilah Islam yang kita pahami, Islam Nahdlatul Ulama, Islam Wali Songo. Islam yang cara berpikirnya tawasud, tatawur, dan manhaji. Yang moderat, dinamis, dan metodologis. Kita moderat sehingga kita tidak kaku dan juga tidak liberal. Kita mengikuti perkembangan zaman. Maka kita disebut tatawur, dinamis. Tapi kita tidak liberal karena kita dalam cara berpikir menggunakan manhaj, metodologi yang standar mainstream ulama-ulama dunia. Inilah yang harus kita pertahankan. Wahai para pengurus PC dan pengurus PW, jika di dalam muktamar ke-35 yang akan datang, cara suksesi kita, pemilihan Rais Am, pemilihan Ketum, dengan melibatkan keterlibatan PCPW sebagai pemegang hak, pilih para calon-calon pemimpin kita yang berfikrah Nahdliyah, yang anti
terhadap penghilangan jati diri kita sebagai bangsa Indonesia. Hindari calon-calon yang memiliki kedekatan dengan Balawi. Kita akan selamat, insya Allah. Jika kemudian Muktamar memutuskan cara pemilihan dengan ahlul hali wal aqdi, baik untuk rais am maupun untuk ketua umum, dan ahlul hali wal aqdinya ini ditentukan oleh PC dan PW, usulan-usulan dari PC dan PW, saya sebagai seorang santri Nahdlatul Ulama memohon kepada mereka yang mempunyai suara untuk memilih orang-orang tua kita yang lebih mencintai kita sebagai kita anak pesantren, sebagai kita anak Indonesia, daripada orang yang tidak jelas dari negeri orang. Agar segala kepentingan kita sebagai bangsa Indonesia dan sebagai muslim dalam satu waktu yang sama tetap terjaga dan terpelihara. Sebagaimana dulu leluhur kita memeliharanya sampai hari ini, kita harus mampu mempersembahkan 2126 tahun ketiga Nahdlatul Ulama, abad ketiga Nahdlatul Ulama ke depan, Nahdlatul Ulama masih eksis untuk anak-anak Nusantara. Kalau misalnya hari ini kalian kalah, jangan salahkan diri kalian sendiri. Kalau nanti anak cucu kita akan menempatkan kita sebagai para pecundang yang tidak pantas untuk ditulis sejarahnya dengan terhormat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tambahan mungkin ke Gus Haikal atau Gus Logi? Gus Haikal cukup ya? Suara Gus Haikal. Oh ya, tambah sedikit Mas Ali. Ya, alhamdulillah, syukurillah bisa kita bertemu lagi di penghujung acara ini. Semoga harapan-harapan dari Kiai Imad dikabulkan Allah Subhanahu wa taala. Dan untuk NU ke depan lancar ya. Kita Munas Kombes ya sudah lewat, artinya PR yang tinggal 1 bulan ini semoga lancar, karena memang memang saya memahami kompleksitas dari pengurus PBNU dan para musyawirin dan panitiaan ya, kompleksitas di situ mungkin, dan memang di setiap siklus muktamar itu pasti ada tikungan-tikungan politik kepentingan gitu. Nah, di situ seperti yang lalu-lalu, semoga tidak ada yang namanya politik uang, money politik ya. Semoga peserta ini tidak mudah untuk keobjektivitasnya itu dipengaruhi oleh politik uang ini. Dan bagi para calon ya, calon pemimpin ini ya, yang kemarin sempat mungkin disinggung oleh Kiai Imad di beberapa podcast atau beberapa pidato ya, Mas, menyinggung dalam kaderisasi pendidikan kader seperti AKN, kemudian jenjang-jenjang itu coba dikasih ulang materi-materinya begitu, karena memang ya jangan sampai NU itu kemudian dengan cara itu menutup kader-kader potensial dari pesantren untuk masuk ke dalam struktural itu. Jadi dikasih ulang di dalam perkumnya atau mungkin dikokohkan dalam ADART bagaimana? Karena memang yang minat dalam struktural NU itu orang-orang yang sekarang itu banyak kepentingan. Jadi kalau kemudian orang yang santri-santri pesantren yang sudah belajar bertahun-tahun di pesantren
dipertemukan dengan orang politik itu, ya kalah lagi seperti bilang kayak Imat tadi. Karena dengan proses kaderisasi yang cuma 3 hari, 4 hari, tapi bisa akhirnya mengalahkan orang yang pesantren yang sudah bertahun-tahun nyantri di pesantren gitu. Karena tikungan-tikungan itu mereka dan dengan dalih seperti kita, apalagi ya seperti Balawi itu kan sulitnya dia mengaku aswaja, mengaku seperti kita, mau maulid, mau istighosah, mau apapun seperti kita lah gitu. Politikus kan juga begitu. Bersama gitu kan, 11-12 kalau dia masuk ke NU ya jadi NU, nanti masuk kemana jadi apa lagi, masuk ke Muhammadiyah jadi Muhammadiyah. Orang-orang oportunis itu ya mirip Balawi itu, dimanapun dia sesuai dengan kepentingannya dia bisa berubah jadi apapun gitu. Jadi kalau santri itu kan ya kita ada budaya akademis ya, dalam arti mempertahankan sanad, mempertahankan keilmuan, mengenai kitab-kitab salaf, turut dan ini silsilah guru dan sebagainya. Ini yang jangan sampai ketika sistem pengajaran itu justru malah mengebiri atau membonsai para santri-santri yang seharusnya naik, justru malah kepentingan seperti Balawi ini yang jangan-jangan malah banyak masuk nanti dia. Ya semoga NU ke depan lebih baik ya. Saya cukupkan, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, tambahan mungkin ke Sogi. Ya, dalam semangat yang sama seperti yang disampaikan oleh Imat dan Gus Haikal, saya kira kembalikan Nahdlatul Ulama itu menjadi organisasi yang di dalamnya terorganisir berdasarkan supremasi fuqaha. Mungkin saya mau istilahkan supremasi fuqaha karena merefer pada pidato Gus Dur di forum muktamar juga. Waktu itu Gus Dur menceritakan ketika beliau itu didorong oleh Al-Maghfurlah Mbah Sa'al Mahfuz menjadi Rois Am. Kemudian Gus Dur merefer pada kakeknya Mbah Hashim bahwa ada tradisi yang harus diteruskan oleh Rois Am, itu adalah figurnya yang memang fuqaha, utamanya di bidang fikih. Itu produktif di situ, menulis, tidak hanya pandai membaca kitab fikih, tetapi bahkan memproduksi, menulis kitab-kitab fikih tersebut. Betul-betul supremasi fuqaha inilah yang penting menurut saya ditegakkan kembali sehingga NU tetap punya ciri khasnya, dan kita berharap ke depan kepengurusan yang akan datang ini seperti yang Kiai bilang, jaga identitas kulturalnya ini jangan sampai terredusir oleh anasir-anasir yang masuk itu dari luar, sehingga nantinya kalau kita kalah itu sejarah itu akan menulis kita sebagai pecundang. Itu yang harus dikhawatirkan. Dan di dalam jangka waktu dekat, apabila misalnya suara-suara Nahdien kultural yang misalnya prihatin dengan fenomena tarimisasi, alwisasi di dalam tubuh NU, itu warga Nahdien kultural itu kreatif. NU nantinya hanya akan dijadikan afiliasi formal saja, tidak secara kultural nantinya. Secara kultural, Nahdien akar rumput, kalau suaranya tidak diakomodir, itu mereka akan membuat forum-forum alternatif, ya, forum-forum alternatif. Apalagi kalau terjadi lagi pecat memecat, seperti sepanjang 5 tahun periode sekarang ini, diawali oleh Kiai Marzuki Mustamar, kemudian Kiai Imat dipecat, sampai pada akhirnya antara Rois Am dan Ketum PBNU saling pecat memecat. Kita tidak menginginkan hal itu terulang. Dan apalagi sekali lagi, justru NU itu harus mempertahankan kiai-kiai yang produktif menulis kitab-kitab yang dibaca oleh santri. Lah ini kok dipecat, kiai menulis kitab tentang nasab, itu harusnya kalau NU berpikir ini aset. Dan kita harus mempertahankan tradisi keilmuannya ala pesantren, ala NU, harusnya yang semacam Kiai Imat, kiai lain yang menulis begitu kan, yang beristihad itu dipertahankan. Ini kok main dipecat saja, dan kita tidak mengharapkan itu terjadi. Dan hal itu hanya mungkin tentu saja apabila integritas daripada para elit yang hari ini mungkin akan mencalonkan diri itu memang teruji gitu. So di persimpangan jalan ini tentu saja sebagaimana umumnya Nahdien, kita berharap NU kembali tegak setelah badai menghantam.
Itu saja Kang Charlie. Terima kasih Kiai Mat dan Gus Ya, Haikal. baik. Ya, intinya kita berharap ya, akar rumput kita semuanya NU, bahwa NU itu kembali menjadi rumah kita bersama, yang seharusnya kita tempati, kita berlindung. Jangan sampai yang diisi itu tamu yang nggak pulang dari ratusan tahun yang lalu gitu loh. Jadi harapan kita kalau misalkan NU ini ada keretakan, pondasinya sekarang tidak kuat, ya kita perbaiki, kita renovasi. Kamu kurang ajar itu. Kamu kurang ajar gitu kan, dibersihin, dipel ya kan, ya artinya unsur-unsur Balawi itu ya dilangkau dari tubuh NU. Dan kembali lagi, peradaban besar itu kan nggak dibangun atas dari genealogis, tapi dari ilmu yang membuktikan, termasuk tadi yang sampaikan oleh Gus Rocky bahwa Kiai-Mat saja itu berproduktif menulis kitab. Kalau kita lihat kitab nasab saja sudah 13 atau 14 seri itu baru nasab, belum ilmu-ilmu yang lainnya gitu kan. Balawi kan tentang nasab ini kan baru satu, itu pun nggak menjawab, masih muter-muter dengan ahli historianya yang lalu blunder menurut saya gitu ya. Baik, terima kasih Kak Imat, terima kasih Gus Haikal, terima kasih Gus Rocky. Mudah-mudahan berkah semuanya pada malam hari. Kita harap Muktamar NU ke-35 ini kembali menjadi rumah kita, sertifikat yang digadaikan kembali milik kita, jangan sampai Balawi itu menghegemoni di tubuh NU. Kita kembali lagi ke episode berikutnya. Terima kasih teman-teman yang sudah menyaksikan. Kita akhiri, saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.